Pemagar itu adalah namanya Gojali alias Angcun. Pelaksananya itu Mandor Mehmet. Kemudian yang kasih perintah itu Ali Hanafi Lijaya. Ali Hanafi Lijaya itu adalah orang kepercayaannya Aguan Sugianto Kusuma. Kepentingannya untuk prakondisi sebelum di reklamasi. Untuk apa? Untuk industri properti. Udah masuk akal kan kalau begitu? Lawan Aguan, lawan Antoni Salim. Lawan Aguan, lawan Antoni Salim, lawan Aguan. Nah. Sebentar, suratnya tidak di sini ternyata, di gedung belakang kami udah jalan kaki. Suratnya sudah kami kirim, diterima 14 oleh Abdul Habib. Jadi ini kaitannya dengan surat yang sudah kami kirim kepada Sakti Wahyu Trenggono. Jadi hari ini kita kompres di depan kementerian karena surat kita di kementerian punya Wahyu Sakti Trenggono. Kecuali kita mancing lah kompresnya di Ancol begitu ya. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kami ingin sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kami sudah ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Sakti Wahyu Trenggono. Hari ini sedianya kami bersama emak-emak dari Aliansi Rakyat Menggugat dan semestinya juga ada dari Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, tapi berhalangan karena ada uzur, ada sebagian yang masih di perjalanan. Intinya kami ingin mengajukan audiensi dengan kementerian terkait informasi penting dan berharga untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian KKP. Yakni apa? Untuk kasih tahu siapa yang magar laut di Laut Banten Utara atau Tangerang Utara. Ya, karena selama ini kementerian mengaku tidak tahu, hanya melakukan segel. Yang menurut kami, menurut rakyat, segel itu tidak cukup. Kalau cuma ngasih spanduk di pagar laut punya PIK 2, jangankan Kementerian KKP, tukang sablon pun bisa. Tinggal cetak pasang. Tapi yang kita harapkan adalah segera membuka akses karena itu mengganggu nelayan. Iya, betul. Ya, mengganggu nelayan, harusnya bukan hanya disegel, segera dicabut. Dan orang yang bikin itu segera ditangkap, diproses. Karena itu Kementerian KKP bisa berkoordinasi dengan kementerian lainnya dan juga aparat penegak hukum. Nah, kalau mau tahu, saya kasih tahu, semestinya ini dalam audiensi yang ramah. Tetapi kami di depan kementerian diperlakukan tidak ramah. Hanya mengambil latar kementerian saja dipersoalkan. Tapi kami ngotot, karena ini hak konstitusi, hak rakyat. Kalau kami kompresnya tentang tadi mancing ikan bisa latarnya Ancol. Lah ini kami kompresnya tentang surat audiensi yang kami kirim ke Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Yang ingin kami tegaskan adalah bahwa kepada Pak Menteri juga Pak Prabowo Subianto, saya kasih tahu Pak. Jadi orang yang membuat pagar itu bukan nelayan. Mana ada nelayan membuat pagar yang menyusahkan hidup mereka. Nelayan nggak mungkin bisa bikin pagar sampai 30 km. Panjangnya 30 km itu dari mana duitnya? Harus sewa eskavator. Yang per jam udah tahu harganya berapa. Nggak mungkin. Nah, saya kasih tahu, proyek itu dikerjakan oleh Mandor Mehmet. Itu atas permintaan Gojali alias Angcun. Dan ini disupervisi oleh Ali Hanafi Lijaya. Nah, Ali Hanafi Lijaya ini adalah orang kepercayaannya Aguan. Apa tujuannya? Untuk mensterilisasi laut yang di dalamnya, ingat, sudah ada alas hak yang ini hasil kong kali kong antara kelurahan, ya, pihak desa, ya, kepala desa harus diperiksa semua. Kemudian BPN dan Pemda. Jadi kita minta Presiden Prabowo Subianto untuk membuat tim audit yang memeriksa seluruh kepala desa di Kabupaten Tangerang yang punya wilayah pantai dan laut. Jadi mereka ini yang bisa, yang memberikan izin mereka, kenapa mereka mendiamkan? Jadi ada alas-alas hak di pantai dan laut kita seolah-olah sudah korban abrasi dan kemudian mau direklamasi. Jadi ini untuk kebutuhan PIK 2. Tony, orang yang PIK 2, emang ini bukan PIK 2 yang bangun tapi orang lain.
Tapi kepentingan bangun pagar laut ini untuk kepentingan industri propertinya Pantai Indah Kapuk 2. Jadi yang menikmati juga tetap PIK 2. Jadi ini pagar laut kita beri nama saja pagar laut PIK 2 karena memang untuk kepentingan PIK 2. Jadi jangan Tony ini ya berdalihnya seperti Aguan, sama seperti Aguan. Wawancara Tempo katanya di bawah banyak mafia. Kami tidak tahu. Iya banyak mafia tanah, tapi ujungnya tanah itu kan dipakai oleh apa? Agung Sedayu. Untuk proyek industri properti yang mereka untung beliung cuan besar dari proyek itu. Sementara asas produksinya tanahnya diperoleh dari menindas, merampas tanah rakyat. Bagaimana nggak merampas? Dipaksa dijual 30.000, 50.000. Begitu sudah jadi tanah kapling dijual 30 juta rupiah per meter. Coba. Saya berulang kali sebut itu perampasan karena rakyat tidak ridho, kecuali mereka menjual dengan ridho. Gimana mau ridho? Tiba-tiba diuruk belum dibayar, bayar sebagian. Ini semua adalah kezoliman terhadap rakyat Banten. Ya, jadi jangan berdalih lagi dan mohon maaf. Ya DKP Departemen Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Banten itu sudah dilapori masyarakat sejak lama. Sejak pagar itu baru 7 km. Nah sekarang menjadi 30 km. Di mana negara? Di mana negara, posisi negara untuk melindungi rakyatnya? Masa nggak tahu? Nelayan yang menjadi korban, negara diam. Mohon maaf, ini saja kalau nggak viral, masyarakat nggak protes, boleh jadi negara masih diam. Jadi saya minta Kementerian apa ini? Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Pak Wahyu Trenggono benar-benar sakti, jangan kehilangan kesaktiannya ketika menghadapi Aguan. Jangan hanya nama doang. Jangan hanya nama saja yang sakti tapi tidak punya kesaktian. Karena apa? Kementerian itu punya anggaran, ya punya sarana prasarana, punya alat negara, punya fasilitas, punya segala hal yang dimiliki yang bisa untuk menegakkan ya kedaulatan laut kita. Untuk apa kita capek-capek membela kedaulatan laut kita di Pulau Natuna, di perairan Natuna Utara, sementara di bibir pantai kita dekat Jakarta kita serahkan kepada Aguan. Hari ini masa kita kalah seluruh rakyat kita ini dengan seorang Aguan? Keterlaluan. Dan mohon Pak Prabowo, kasihanilah rakyat, jangan sampai rakyat ini kehilangan harapan. Jangan sampai rakyat menderita. Jadi gelandangan. Rakyat ini butuh pemimpin. Hari ini rakyat merasa menjadi yatim piatu, Pak Prabowo. Punya presiden seperti tidak punya presiden. Punya presiden kok yang rasanya jadi presiden malah saudara Joko Widodo. Luar biasa Pak Prabowo. Sampai kapan lagi rakyat kan mengeluh? Baik, selanjutnya kepada Bu Menu. Silakan Bu Menu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini berdiri di sini sambil dijagain oleh Bapak itu. Padahal kita itu bukan penjahat, Pak. Kalau Bapak memang keamanan, Bapak nggak di sini, Pak. Bapak harusnya di sana. Betul. Kenapa bisa sampai kecolongan? Pagar bambu 30 km, Pak. Kemudian mau nyalain siapa lagi? Ya sudah Bapak kalau begitu. Jangan pakai sana aja, Pak, di dalam, Pak. Oke. Jadi ya inilah model-model dari lihat. Ya, mereka lebih sadis sama sebangsa sendiri daripada sama orang-orang yang benar-benar memang sudah mengancam kedaulatan kita. Balik lagi mengenai pagar bambu 30 km, di mana ada satu narasi kalau memang itu adalah bancakan dari nelayan. Mari kita berhitung, satu bambu berapa? Kemudian itu 30 km ya. Diperlukan berapa ribu atau juta bambu? Apakah seorang nelayan, bukan seorang nelayan, apakah koperasi nelayan pun tidak akan mampu untuk membangun 30 km pagar bambu? Kenapa? Karena sudah banyak yang dipagar-pagar ya, dan mereka pun sulit. Apalagi kalau alasannya adalah untuk terumbu kerang hijau. Kerang hijau itu berapa sih? Itu kerang hijau itu murah. Kalau benar nggak sih? Kalau misalnya scallop atau apa ya oke lah. Ya, tapi ini kerang hijau, ya kan? Begonya, ya ampun. Ya, kita nih rakyat tuh harus pintar. Ya, kita itu dibodoh-bodohin. Satu, kenapa dulu pada saat Jokowi mau memindahkan ibu kota? Apa alasannya? Alasannya itu adalah Jakarta katanya terancam banjir, terancam tenggelam. Sekarang tanya sama Jokowi,
tanya kepada Aguan, kenapa sekarang mereka malah sibuk membangun kota baru yang untuk menyingkirkan masyarakat asli situ? Coba kita tanya, kenapa? Pasti ini adalah ada deal-deal politik segala macam. Kita di sini harus berjuang dan kita akan tetap berjuang. Jangan lupa ya, kedaulatan kita semua ada di tangan kita. Sekarang kembali lagi kepada Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Kelautan yang di dalam, kami sebagai rakyat, sebagai ibu-ibu, sebagai ibu pertiwi yang melahirkan pemuda-pemuda bangsa ini untuk membela negaranya, termasuk Bapak Menteri yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang hebat. Tolong Pak, masa sebesar 30 km laut yang dipagar kantor pusat Kementerian Kelautan tidak tahu siapa orangnya yang membangun? Itu bullshit Pak, bohong Pak. Orang bodoh aja tahu. Kemana Kementerian Kelautan selama ini? Kemana polisi air? Kemana angkatan laut? Jangan mengkambing hitamkan nelayan Pak. Kalau dibilang alasan dengan abrasi itu mangrove yang bagus Pak. Bukannya pagar laut dipagarin, bukan. Mangrove itu untuk mencegah abrasi, itu yang benar. Bukannya laut dipagarin Pak. Kami ini mak-mak, bukan apa-apa. Kami membela negara. Kedaulatan jangan dijual Pak. Demi sesuap nasi orang rela mencari makan di tengah laut, mereka nelayan. Tapi sekarang di Pulau Cangkir dipagar. Kami turun, kami lihat nelayan yang tadinya 10 liter solar, kalau sekali nelayan sekarang udah 70 liter. 7 kalinya mereka. Akhirnya mereka tidak bisa melayan, tidak bisa melaut, maka mereka sekarang jatuh miskin. Bapak jangan mengayakan Aguan Pak, tolong deh. Aguan Antoni Salim itu perampas tanah rakyat. Rakyat Banten lihat sendiri, mereka orangnya lugu-lugu. Mereka tidak berani melawan. Mereka ditekan, harus menjual tanah dengan harga murah. Tolong Pak Menteri, tolong Pak Menteri. Kalau yang jawabannya itu tidak ada yang tahu, berarti semua pada bodoh. Orang pintar tuh harus tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Bambu di ini kan aja di tengah laut, kalau ada polisi air pasti diusir. Ini karena yang punya orang berduit, yang punya orang raja maling, yang meminjam uang di BI, dikasih beribu-ribu triliun, tapi kepada negara, kepada rakyat tidak dikasih apa-apa, mereka dilindungin. Nggak boleh begitu. Yang harus dilindungi ini ibu-ibu Pak, yang melahirkan anak-anak bangsa semuanya. Kami di sini tidak ada berkepentingan apa-apa. Kami hanya membela kedaulatan yang dirampas oleh seorang Aguan Antoni Salim. Jadi tolong dicari tuh siapa yang memagar laut. Sudah dikasih tahu tadi Bu. Sudah ada. Tangkap Pak. Jangan dilindungi orang-orang seperti itu, harus ditangkap. Karena apa? Nenek-nenek mencuri kayu sebatang aja ditangkap. 7 tahun. 7 tahun dihukum. Ini pagar berapa bambu tuh? Bambu hancur. Bambu tuh kan jadinya hutan bambu hancur ya Pak ya. Karena berjuta-juta bambu yang harus dipasang dibuat pagar. Sebenarnya kami bisa menjawab tuh siapa ininya, apa namanya yang ininya. Nggak susah. Nggak susah-susah amat. Orang bodoh aja bisa jawab. Polisi air kemana? Kami juga nggak dibayar. Angkatan laut kemana? Jangan takut sama seorang Cina rakus Pak. Negara ini milik Indonesia, bukan milik Aguan. Negara ini lambangnya Garuda, burung Garuda, bukan naga yang begini nih, di pik 2 nih. Masa pada diam kayak gitu? Tolong deh, rasa kebangsaannya ditingkatin. Jangan gara-gara uang, jangan gara-gara jabatan, jangan gara-gara harta. Semuanya nunduk sama seorang Cina rakus. Maaf, saya berkata kasar, bukan ras. Karena memang dia, ada nggak orang-orang pribumi yang merampas tanah pribumi? Nggak ada. Yang ada apa? Rempang, Wadas, Waterfront Surabaya, terus mana lagi semuanya. Siapa yang rampas? Yang rampas ya Cina lah, Cina rakus. Nggak ada pribumi yang rampas. Kenapa mereka dilindungi? Karena mereka dapat apa? Dapat
keduniaan. Mereka senang dapat ke dunia, padahal tuh neraka keraknya, tau nggak? Kasihan nelayan sengsara sekarang. Nggak ada yang bela rakyat sekarang. Cuma mak-mak nih yang berteriak. Mama yang berteriak. Sekian, wassalam. Tolong sekali lagi Pak Prabowo, diperhatikan PIK 2, dicabut isinya, dibongkar ininya. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya tambahin dikit ya. Kami kemarin di Banten, di belakang Naga, kami melawan para preman yang melindungi Aguan. Artinya apa? Proyek ini itu bukanlah untuk rakyat, bukan atas nama PSN yang dilabeli sama PSN. Anda yang namanya Aguan benar-benar zolim. Alasan apapun, kami semua rakyat sudah sadar bahwa kalian adalah penjahat. Kalian harus mulai detik ini harus ditangkap karena sudah merampok negara ini dengan dalih yang alasannya PSN. Saya cukup itu aja deh. Baik, terakhir kami tegaskan lagi ya, jangan cari-cari siapa yang magar. Udah jelas, saya kasih tahu. Walaupun belum diundang audiensi, kami sudah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Kementerian KKP ya, Kelautan dan Perikanan. Saya ingin sampaikan di forum ini kepada Pak Menteri, yang magar itu namanya Engcun sama Mandor Mehmet. Engcun itu alias Gozali. Gozali ini namanya banyak, rame ya, di korban-korban kenal semua. Sama ada mentornya namanya Ali Hanafi Lijaya. Ini mafia tanah kelas kakap nih, Ali Hanafi Lijaya. Udah kenal semua orang Banten. Penduduk Tangerang tahu semua. Mohon maaf, rakyat yang menjadi korban itu bukan karena ridho diam, tapi nggak berani, Pak. Pak Prabowo nggak malu lihat sama ibu-ibu, sampai ibu-ibu yang menyuarakan, apa kami tidak punya presiden, Pak Prabowo? Harus emak-emak yang menyuarakan. Yang di Banten itu rakyatmu, Pak Prabowo. Bukan rakyatnya Aguan. Rakyatmu, Pak Prabowo. Bukan rakyatnya Antoni Salim. Iya. Wilayah yang sekarang dipagari ini wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pak Prabowo. Bukan wilayah Negara Kesatuan Republik Aguan. Bukan Negara Kesatuan Republik Antoni Salim. Karena itu kalau negara tetap tidak hadir dalam perkara ini, maka benarlah bahwa di Republik ini ada negara dalam negara. Dan negara itu dikendalikan oleh Aguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Saudara-saudara sekalian, kita beruntung dapat kesempatan ini. Kesempatan terkait PIK 2, khususnya pemagaran yang ada di daerah itu. Seperti kita lihat sebelumnya, betapa hebatnya kepura-puraan atau kebohongan yang disampaikan kepada masyarakat umum. Sebenarnya sudah lama bahwa pemagaran itu siapa yang nyuruh, siapa yang disuruh, apa tujuannya, sangat jelas. Tetapi ketika rame-ramenya diviralkan, ngomongan sudah berbeda. Meskipun rakyat kecil, kita semua sudah punya HP. Di HP itulah tempat kita mendengar, melihat, merasakan. Kesimpulannya bahwa pemagaran itu dilaksanakan oleh oligarki. Dalam hal ini terus terang aja Aguan beserta kroni-kroninya. Tidak ada ceritanya swasembada itu, tidak ada swasembada masyarakat. Masyarakat untuk makan sehari-hari aja sudah susah. Untuk mencari teduh tiap hari dengan enak aja sudah susah. Mana mungkin. Jadi janganlah namanya kebohongan atau seperti ini disampaikan ke kita. Diketawain ayam aja ketawa. Kalau itu swadaya masyarakat. Jadi kembali saya mengajak semua masyarakat, pedomani undang-undang yang ada, pedomani pembukaan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu yang kita pegang. Berarti ya termasuk rakyat kita kecil itu. Jadi sangat ironis sekali kalau sekarang pura-pura tidak mendengar, tidak tahu. Udahlah, jangan begitu. Itu tidak mendidik. Malu kita, malu. Dari CCORP saja sudah jelas. Itu masih ragu lagi, masih ragu lagi. Jadi yang terbaik bagi kita, marilah kita mendidik rakyat kita berani. Melihat kenyataan yang ada untuk melakukan perubahan. Perubahan dalam arti apakah rakyat kita tadinya cemas, ragu-ragu dan sebagainya, kita ubah menjadi rakyat kita berani. Berani karena benar. Ini menyangkut kedaulatan negara. Jadi dengan adanya pembangunan itu, termasuk pemagaran itu, dengan sudah ketahuan seperti itu, kalau masih memberikan waktu 20 hari, bayangkan. Itu kalau mestinya cukup 3 hari aja. Waktu 20 hari itu bisa digunakan untuk macam-macam. Untuk ngurus izin jangan-jangan. Ya, ngurus izin, ngurus ini, ngurus itu. Kabur. Enggak. Waktu sebenarnya cukup 3 hari. Penghilangan tanda bukti, barang bukti. Semua TV, semua medsos sudah meliput. Itu semua menandakan bahwa masyarakat antusias sekali untuk PIK ini dibatalkan. Saya tidak panjang lebar kesimpulannya. PIK harus dibatalkan. Saya dari Purnawirawan TNI merasakan kedaulatan negara tertinggi ada di tangan rakyat. Kedaulatan negara terkokoh adalah pertahanan. Makanya TNI saya merasakan sebagai benteng terdepan dan pertahanan terakhir negara ini. Merasa terganggu kalau itu dijadikan PIK 2. Oleh karenanya sekali lagi penutup, pemerintah dalam ini Presiden Prabowo harus tegas, tidak ada keraguan. Batalkan PIK 2. Batalkan PIK 2. Dengan ucapan saya, kita rakyat akan bersemangat. Apalagi itu kalau dibarengi dengan tindakan nyata. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup ya? Ada yang mau bicara? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Banten, jangan ragu untuk membuang, mencabut itu pagar-pagar bambu, karena itu adalah daerah kita, daerah kekuasaan kita. Kedaulatan, kekuasaan tertinggi ada di tangan kita, adalah rakyat Indonesia. Ini negara Republik Indonesia, bukan negara Aguan. Aguan itu orang Cina, jadi dia invasi, dia merampas tanah air kita. Rebut kembali tanah air kita. Kepada Pak Prabowo sebagai presiden, Anda harusnya bertindak tegas, mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Jangan dibiarkan rakyat berjuang sendiri, Pak. Saya rasa seluruh Indonesia dalam keadaan terancam, Pak. Di Rempang, di daerah Jawa ini juga udah mulai perampasan tanah rakyat, Pak. Tolong menjadi perhatian. Iya, udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedaulatan negara Kalau mau menyampaikan sekalian di tangan rakyat. Suara rakyat harus kita dengar. Kaitannya PIK 2 dengan PSN segera dituntaskan. Pagar-pagar yang sudah dilakukan peninjauan kemarin dengan perikanan dan kelautan, itu segera diwujudkan, jangan diambangkan seperti begini. Artinya tidak ada kepastian hukum. Marilah pemerintah, ya, lihat ke bawah, jangan diombang-ambingkan kita, jangan sesuatu yang dipersulit kalau memang itu baik. Kenapa harus kita persulit? Jadi saya harapan kami ini adalah pemerintah serius menangani persoalan ini. Saya melihat bahwa sudah keseriusan pemerintah sudah ada di situ.
Cuman barangkali belum sampai kepada titik nadinya. Yaitu apa? Sudah ditinjau, sudah disegel. Tetapi kenapa harus disegel saja? Dirubuhkan. Karena itu sangat mengganggu aktivitas daripada nelayan-nelayan yang akan mencari ikan. Apa penyebabnya? Adanya pagar-pagar ini. Itu kesulitan rakyat untuk mencari ikan, mencari duit untuk membiayai anak sekolah. Lalu ada yang mengaku bahwa ini adalah swadaya masyarakat. Dari mana swadaya masyarakat kok ekskavator didapatkan di sana? Dan bahkan ditanya, ada beredar di video, rakyat sudah mengatakan bahwa ini diperintah dari salah satu perusahaan-perusahaan yang memotori, yang memperkarsai pembangunan daripada pagar itu. Jadi tolonglah hai para teman-teman yang mempunyai fungsi tugas daripada penyelesaian daripada PIK 2 ini, segera turun, segera diselesaikan. Jangan diambangkan seperti ini. Kasihan rakyat, sudah menderita rakyat. Kenapa bisa terjadi begini? Ini adalah akibat daripada kebijakan-kebijakan yang terdahulu. Yaitu siapa? Jokowi yang punya kebijakan ini yang merusak daripada pemerintah, rakyat menderita sampai akhir ini. Saya kira itu aja yang saya bisa sampaikan. Insya Allah saya kira Bapak Prabowo tidak akan membiarkan hal ini akan berlarut. Saya yakin dan saya pastikan. Tapi kita tunggu waktunya. Mohon jangan terlalu lama, Bapak Presiden yang terhormat. Rakyat ada di belakang Bapak. Rakyat bersama dengan Bapak. Jika ini mau terwujud, ini kasihan rakyat Banten itu. Dan seluruh PSN yang ada di Indonesia. Wujudkan. Langsung wujudkan. Dan nyatakan bahwa memang itu adalah benar. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Yulia Satari ingin menyampaikan kepada Pak Prabowo, Presiden Prabowo, kami mendengar bahwa Pak Presiden mengatakan dalam waktu 20 hari maka pagar laut di Banten Utara itu sudah harus selesai, sudah harus habis. Oleh karena itu, saya mengatakan kepada Bapak Menteri Kelautan kita yang sudah dengan baik sekali mengatakan bahwa ada pelanggaran yang menyalahi aturan perundangan tentang pemagaran laut yang sudah terjadi di PIK 2 itu. Karena selain dengan para nelayan yang dikorbankan, adalah heran bahwa dengan beko yang harganya 500.000 per hari mereka melakukan pemagaran itu bisa menjadi swadaya masyarakat, nggak mungkin. Dan juga ada bukti saya laporkan kepada pengacara kami bahwa ada bukti Pak yang mengatakan bahwa Sedayu Group lah yang melakukan pemagaran tersebut. Dan secara logika pemagaran tersebut untuk kepentingan PIK 2. Jadi negara dalam bahaya. Kalau misalnya ada pihak oligarki hitam kemudian mematok pagar laut kita seolah-olah di bawah kekuasaan mereka. Belum lagi sekarang katanya juga ada pagar laut di Bekasi. Lalu kemudian laut-laut kita dipagari oleh orang-orang swasta yang kemudian membuat satu perumahan mewah yang bisa mendatangkan orang-orang dari negeri asing penyelundupan ke kita di pantai-pantai yang sudah mereka kuasai itu, membawa peralatan-peralatan penyelundupan militer, peralatan militer, penyelundupan orang-orang asing ke negara kita karena PIK 2 itu sudah diiklankan dengan bahasa, mohon maaf, dengan bahasa Cina, ya. Mereka menjual itu ke negeri Cina, kepada orang-orang Cina, yang kemudian bukan kebetulan Cina, ya, mungkin saja bisa kepada negara lainnya. Kemudian kalau kemudian pantai itu dikuasai mereka, maka segala macam kebahaya bisa mengganggu kedaulatan rakyat Banten dan kedaulatan terutama negara kita. Pak Prabowo, tolong, kami percaya Bapak akan menyelamatkan negara kita, akan membela kedaulatan negara kita.
20 hari adalah cukup untuk kemudian menghilangkan itu. Dan kalau misalnya kemudian cari siapa yang betul-betul memasang pagar laut itu, jangan sampai tidak didapatkan, karena itu mudah sekali dan ada sudah medsos-medsosnya yang mengatakan bahwa itu adalah aguan atau Sedayu Group. 20 hari Bapak kami tunggu, Pak Presiden, Pak Menteri Kelautan, kami percaya Bapak akan membela kedaulatan negara kita. Dan kepada TNI Angkatan Laut, saya percaya juga akan memelihara kedaulatan negara kita. Jangan sampai ada negara dalam negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, udah ya. Nah, ini untuk konfirmasi aja, kalau Pak Wahyu Sakti Trenggono kebingungan siapa yang memagar laut, kami kasih tahu ya. Sebelum diundang untuk audiensi, surat sudah kami kirim. Pemagarnya itu adalah namanya Gojali Aryas Angcun. Pelaksananya itu Mandor Mehmet. Kemudian yang kasih perintah itu Ali Hanafi Lijaya. Ali Hanafi Lijaya itu adalah orang kepercayaan Aguan Sugianto Kusuma. Kepentingannya untuk prakondisi sebelum di